Bab 13. Kek coklat. Lidah bisa berdusta, tapi hati tidak. Biarkan hatimu bicara untuk semua rasa yang murni adanya. Mister, ia memingkirkan matanya yang cantik berhiaskan eyeliner. Ada apa ini, Mbak? Kamu menghilang tadi. Ku cari-cari tak ada. Begitu muncul, nyebutin nama Mister. Mister Mike maksud Mbak. Caca menyelidiki. Rasa ingin tahu nampak jelas. Aku tergeragap. Bingung harus membuat alasan apa untuk menutupi skandal rasa yang mulai memainkan perannya. Caca mendembus kesal. Sudut bibirnya terangkat. Mbak habis ketemuan sama dia kan? Sekali tebak, aku ketahuan. Semudah itu peristiwa terbaca olehnya. Jangan main-main, Mbak. Mentang-mentang Mas Danu enggak ada, bukan berarti Mbak bisa main mata sama pria lainnya. Tegasnya. Kali ini nada suaranya penuh api peringatan. Astagfirullah, Cah. Jangan sembarangan nuduh. Aku hanya lihat Hawa dan pas kebetulan ia juga di sana. Kuhalangi fitnah menyebar. Kami ngobrol sebentar dan obrolan kita sebenarnya kami mengobrol tentang tugas bahasa Inggris. Ia bilang tugasku masih kacau dan banyak yang harus diperbaiki. Itu membuatku kepikiran. Ya Allah, ampuni aku. Kenapa aku jadi berdusta? Mana sudah bela-bela nama Tuhan pula. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ku mohon ampun sebanyak-banyaknya untuk kebohongan barusan. Kebohongan tetap kebohongan. Kecil atau besar, sama-sama memikul dosa. Celakanya, jika orang sudah terbiasa berbohong, maka kelak ia akan kesulitan mengatakan kebenaran. Namun, aku terdesak dan tak melihat jalan lain. Aku harus membuat Caca percaya. Walau bagaimanapun, Caca tentu pihak Mas Danu. Mereka masih kerabat, sementara siapa aku? Sekali kami berkonflik hingga berujung cerai, maka aku bukan siapa-siapa lagi bagi mereka. Sementara Caca akan sama posisinya, sebagai sepupu Mas Danu, serta keponakan kesayangan bapak mertua. Jika Caca berbalik menjatuhkanku, ucapannya akan lebih dipercaya dibanding kesaksianku. Mbak, kalau Mbak bohong itu kelihatan, jadi jangan coba-coba berbohong. Mbak enggak pintar acting, semua kebaca. Caca bersikukuh dengan penilaiannya. Ternyata tak semudah itu membohonginya. Mengapa yang lain bisa berbohong dengan mudahnya, sedangkan aku seperti penjahat yang sudah ketakutan terlebih dahulu. Tubuhku otomatis bergetar, makanya cepat ketahuan. Semua orang membicarakan Mbak. Caca mengambil posisi duduk merapat dengan kursiku. Didekatkannya bibirnya ke telingaku, sehingga dengan berbisik kami sudah bisa berkomunikasi. Menjadi bahan pembicaraan orang, dicap bodoh, disebut budak cinta, dianggap tak tahu diri, dipandang kampungan, dan masih banyak lagi stigma buruk yang dilekatkan orang padaku. Membuatku tak kaget jika kali ini kembali jadi bahan perbicaraan mereka. Namun, singa Caca berbeda. Mas Danu enggak akan sengaja nyium Mbak di depan Mr. Mike, di tempat umum pula. Jika Mbak murni tak ada apa-apa dengan pria itu. Kali ini senyum Caca terlihat sinis. Berapa durasi ciuman kalian? 3 menit? 40 detik? Benar. Aku terbelia kaget. Caca menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berdecak. Jangan heran, Mbak berciuman di depan kantor banyak saksi mata. Dan semua saksi itu pegang HP lebih sering dibanding pegang Al-Quran. Tahu kan akibatnya? Semua orang bisa ikut merekam, bahkan yang iseng malah ngasih backsound untuk adegan Mbak yang luar biasa. Judulnya pun bombastis, Cinderella diperebutkan 2 pangeran bermobil mewah. Tak percaya? Cek saja di akun-akun gosip.
Mendengar ucapan Caca, aku semakin merinding. Benarkah ada yang melakukan itu? Inilah salah kaprah kemajuan teknologi. Di era digital, jempol netizen lebih fasih berbicara dibandingkan lidahnya. Tulisan mereka lebih tajam dibandingkan sebilah pedang. Nurani mereka mati bersama gairah untuk membuat sensasi. Caca menepuk punggung tanganku. Jangan tempatkan dirimu pada posisi yang sulit, Mbak. Jangan sampai mengharapkan burung terbang tinggi. Unai di tangan dilepaskan, sebab sesal kemudian tak berguna. Sebagai wanita muda, Caca bukan tanpa alasan diangkat menjadi asisten pribadi bapak mertua. Pastilah salah satunya karena ia jeli membaca situasi. Akan tetapi, kemampuannya itu tak bisa membuatku mengagumi, sebab kelebihannya membuatku merasa lebih buruk dari sebelumnya. Ia menghakimi seolah benar telah terjadi hubungan tak semestinya antara aku dan Mike. Mbak, orang diam bukan berarti tak tahu. Mbak tahu kan? Kembali ia memojokkanku. Mbak ahlinya dalam hal itu. Aku tak suka nada bicaranya. Aku kira dia bisa jadi temanku, tak bisa berada di pihakku. Jangan-jangan kebaikannya palsu. Diriku diliputi ragu. Sungguhkah keputusan itu mulai punah dari muka bumi? Kenapa semua orang seperti mengenakan topeng? Maaf Mbak, jika kata-kataku menyinggungmu. Bukan berarti aku tidak tulus padamu. Sungguh aku tulus sepenuh hati, ingin membantu Mbak mempertahankan rumah tangga. Semua yang kita lakukan akan sia-sia jika Mbak Laras malah tergoda dengan pria lainnya. Ingatlah Mbak, nilai setitik bisa merusak sesudut sebelahnya. Mbak paham maksudku kan? Seolah mampu membaca jalur pikirannya, Caca menjelaskan maksud sebenarnya. Pemikiran negatif tentangnya berangsur memudar. Ia memberiku peringatan dini sebelum kecelakaan bisa terjadi. Bukankah seharusnya aku berterima kasih? Terima kasih atas perhatianmu. Aku harap semua itu tulus. Namun hati-hati ya, Ca. Nanti bukannya membantu, fitnah itu malah akan berkembang jadi batu yang menghalangi setiap upaya meluruskan niat baik. Tuturku halus, tak bermaksud menggurui-nya, berusaha mencegah kedustaan yang terus dihembuskan. Karena lambat laun bisa menjadi kebenaran yang sulit dinafikan. Makanya, jangan mengundang fitnah Mbak. Mbak harus hati-hati, jangan sampai tersandung. Karena ini ujian berat buat Mbak, bukan buatku, pungkasnya. Malam merambat naik, senja telah tenggelam di ufuk timur. Acara selanjutnya adalah garden party. Beberapa petinggi perusahaan yang datang bersama keluarganya bisa menikmati pesta malam itu dalam suasana ceria. Keceriaan itu adalah hal yang langka bagiku, sehingga aku hanya ingin menikmatinya bersama anak-anak, meskipun tanpa Mas Danu. Sayang, anak-anak keburu lelah bermain dan tertidur awal. Kupandangi layar ponsel, berharap ada panggilan atau pesan masuk darinya. Mas, kamu di mana? Kelebat bayangan Mas Danu kembali menelusuk masuk, menghembuskan kerinduan terhadap kenangan-kenangan di masa lalu. Saat ia masih menjaga citra rumah tangga kami di depan umum, kami terlihat normal seperti keluarga lainnya. Tersisa perih karena malam ini hanya bisa jadi penonton bagi keharmonisan keluarga lain, termasuk harmonisan keluarga Caca, yang seolah suaminya tak pernah berhenti untuk mencintai istrinya, selalu memperlakukan Caca dengan manja. Meskipun Caca adalah wanita mandiri dan tegas di perusahaan, namun di depan suaminya ia adalah wanita biasa dengan segala kemanjaannya. Cake ini enak sekali, cobain deh sayang, tawar suami Caca pada istrinya. Caca yang sedang sibuk mengisi pipanya membuka mulut, hingga kek coklat itu lolos ke dalam mulutnya. Caca mengerjakan mata, tersenyum manis pada pria berbudi yang selalu berada di sisinya. Melihat orang lain bahagia hanya membuatku merana, hasrat ingin diperlakukan sama.
tapi tak berdaya. Kapan aku disuapi Mas Danu? 2 kali. Keduanya setelah aku tahu aku bertaruh nyawa melahirkan anak-anaknya. Wajar jika aku ingin hamil lagi ketiga. Hanya kehamilan yang bisa membuat Mas Danu meluangkan banyak waktu untukku. Akan tetapi harapan itu seakan sirna karena Mas Danu melarangku hamil lagi. Nyami betul ini Beb, puji Caca terhadap kek coklat yang berhias cherry tersebut. Lagi dong. Caca kembali membuka mulutnya, dan dengan sabar suaminya kembali menyuapkan sepotong kek. Mereka saling bertukar senyum. Lagi, aura bahagia mendulang duka. Ku coba mengalihkan pandangan ke arah lain. Akan tetapi, pandanganku justru bersirobok dengan pandangan pria itu. Dep, dia sukses membuat jantungku berdebar liar. Tidak, aku bisa tersesat suara asmara jika begini. Sebaiknya aku menghindari hidup pikuk ini. Semua keceriaan dan kemewahan ini amat tak cocok bagiku. Menepi duduk sendiri jauh dari hidup pikuk keramaian. Seseorang yang lantang seperti itu meradar untuk mengikuti kemanapun aku pergi. Seseorang yang tampan dengan bajunya yang kasual. Untuk catering kali ini, perusahaan tak mewajibkan baju formal supaya semua kekakuan di perusahaan bisa sangat ditinggalkan. Pun aku demikian, hanya mengenakan kamis biasa dengan jilbab instan yang masih terlihat manis meski tanpa aksesoris. Ia mengansurkan kek coklat yang jadi sumber kemesraan Caca. Dari sikapnya, aku langsung tahu bahwa dia sudah terlalu berani mengumbar peduli. Kenapa harus dia yang selalu tidak datang menghampiri? Karena itu maka aku menahan diri untuk tidak mendongak menatap matanya. Teringat semua tuduhan Caca, membuatku lebih mawas diri. Bagaimana jika orang yang melihat kami seperti ini? Bergegas, aku bangkit tanpa menghiraukan suguhan Mike. Akan tetapi, pria itu sungguh bebal. Ia malah menghadang langkahku, tegap berdiri dimanapun langkahku menuju. Dengan kesal, terpaksa kudungakan wajah menatapnya. Minggir. Mike tak bergeming. Kembali tangannya menyodorkan kek itu. Satu tangannya lagi memegang kek yang sama. Nikmatilah. Apa dirimu kamu saji? Mengapa repot-repot melakukan ini? Ujarku kesal. Kulihat kamu tak punya keberanian untuk mengambil porsimu. Jadi aku ambilkan agar kamu tidak hanya memandang potong kek ini dari kejauhan. Mike menebar senyum. Inilah yang kutakutkan jika mendongak untuk memandangnya. Matanya yang biru berbatu dengan senyuman menggoda. Wanita waras mana yang tidak akan terbius? Jantungku berdegup kencang, bereaksi tanpa permisi. Kali ini harus kulawan. Jika aku ingin mengambilnya, aku akan ambil sendiri. Maaf, tapi kamu tak perlu melayaniku meskipun aku adalah menantu atasanmu. Kali ini aku agak melewati batas, sedikit sombong dengan menunjukkan posisi masing-masing. Aku ingin pria belateran cermat itu segera sadar bahwa aku memiliki kedudukan yang tak bisa ia perlakukan sembarangan. Aku seorang istri, seorang ibu, seorang wanita lajang yang bebas ia rayu. Mendengar ucapanku, bukannya mundur dan segera minta maaf, Mike malah semakin melewati batas. Kamu takut bercerai karena sadar kamu tak bisa apa-apa tanpamu. Tapi aku tidak takut dikeluarkan dari perusahaan karena aku punya banyak keahlian untuk berjuang di tempat lain. Kamu sadar kapasitasmu, sehingga kamu meragu, dan aku sadar kapasitasku, sehingga tak ada keraguan untuk maju. Ucapan Mike menusuk kalbu, terasa ngilu yang ia katakan benar. Sepertinya Mike mengenalku dibanding diriku sendiri. You can take it on, tell you with your son.
Mike kembali berbahasa Inggris, memamerkan keahliannya yang jauh di atasku, mengingatkan padaku secara elegan bahwa dia mentorku, guru bahasa Inggrisku di perusahaan. Maaf, tapi aku tak berniat menyuapimu. Seperti pria itu menyuapi istrinya. I know my limits, especially if you are not my wife. Pandangan Mike berganti dingin. Ada tabir yang sengaja ia pampang untuk menutupi rasa percaya diriku. Jangan hanya diam dan memandang orang dengan liur yang menetes. Kamu harus bergerak untuk mewujudkan apa yang menjadi impianmu. Pesan Mike. Sekali saja aku ingin menekankan bahwa berhenti merendahkanku dengan rayuan menyesatkan. Tetapi yang terjadi justru tampak jelas siapa yang lebih berkelas. Mike kembali menyodorkan kek itu. Many people waiting for me. Not only you. Can you take it now? Wajahku bersemu malu menerima kek coklat itu. Tanpa pamit lagi, Mike beranjak pergi. Setelah itu, aku menyesal karena telah menyinggungnya demikian dalam.